selamat datang kembali di channel Mama Sandim. Di video kali ini Mama Sandim akan eksplor Jogja dan Solo, dua kota yang sangat kental dengan budaya, tradisional dan sejarah, hingga kulinernya yang memanjakan lidah. So, ayo kita mulai perjalanannya. Ini adalah video lanjutan buat teman-teman yang ketinggalan nonton video sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas atau bisa klik di kolom deskripsi. Hari itu Mama Sandim check out pagi-pagi untuk bersiap eksplor kota Solo. Salah satu tempat wisata di Solo yang menarik dieksplor dan kita bisa sekaligus belajar tentang budaya dan sejarah adalah Pura Mangkunegaran. Lokasi Pura Mangkunegaran ini dekat sekali dengan hotel yang semalam Mama Sandim inepin, yaitu Hotel Grand Orchid Solo. Jaraknya sekitar 5 menitan. Kalau dari stasiun Solo Balapan, Pura Mangkunegaran ini juga sama dekatnya, sekitar 6 menitan. Jadi akses menuju ke Pura Mangkunegaran ini sangat mudah dijangkau oleh teman-teman dari luar kota yang datang ke Solo dengan naik kereta. Dan kita udah sampai di Pura Mangkunegaran. Untuk kendaraan bisa diparkir di lapangan Pamedan Mangkunegaran ini. Untuk parkir mobil berbayar Rp5.000. Lapangan Pamedan Mangkunegaran ini adalah salah satu bagian dari Pura Mangkunegaran yang dulunya dipakai sebagai tempat latihan pasukan Mangkunegaran. Untuk masuk ke Pura Mangkunegaran, pengunjung dikenakan tiket masuk seharga Rp30.000 per orang. Setiap pengunjung yang datang diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan dan tidak boleh menggunakan bawahan celana atau rok yang pendek. Jika sudah terlanjur datang dengan bawahan yang pendek, di sini juga akan dipinjamkan kain batik. Kita bisa didampingi oleh tour guide untuk mengelilingi Pura Mangkunegaran ini, yang mana di akhir tour pengunjung bisa membayar dengan seikhlasnya. Dan kita akan dijelaskan dengan rinci tentang sejarah dan makna setiap bangunan dari Pura Mangkunegaran ini. Di tahun 2022, Pura Mangkunegaran ini menjadi tempat resepsi pernikahan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang dengan Mbak Erina Gudono. Dulunya Pura Mangkunegaran ini adalah kadipaten yang posisinya ada langsung di bawah Kasunanan dan Kesultanan Keraton Solo. Tapi setelah terjadi revolusi sosial di Surakarta, Mangkunegaran ini mulai kehilangan kedaulatannya. Walau begitu, di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini, keberadaan Pura Mangkunegaran ini menjadi sangat penting ya, sebagai penjaga dan pemangku budaya hingga saat ini. Saat itu Mama Sandim didampingi oleh Mbak Orisa Sativa untuk berkeliling Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran ini dibangun tahun 1757 oleh Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Sambernyawa, yang kemudian naik tahta menjadi Adipati Mangkunegaran yang pertama. Bangunan pertama yang kita lihat ini adalah Pendopo Ageng. Untuk masuk ke dalam area ini kita diwajibkan untuk melepas alas kaki. Pendopo Ageng ini difungsikan sebagai tempat menerima tamu, upacara adat ataupun kegiatan kesenian. Kalau teman-teman masih ingat, dulu resepsi pernikahan dari Mas Kaisang ada di Pendopo Ageng ini. Lantai Pendopo Ageng ini terbuat dari marmer yang berasal dari Italia. Dulunya berwarna putih polos, tapi terdampak banjir dari luapan air Sungai Bengawan Solo yang merendam Pura Mangkunegaran selama seminggu pada tahun 1866. Banjir tersebut juga mengakibatkan marmer Pendopo Ageng ini yang semula berwarna putih menjadi tampak bermotif seperti kecoklatan dan tidak hilang hingga sekarang ini.
Pendopo Ageng ini merupakan pendopo terbesar di Indonesia maupun di Asia yang memiliki ciri khas, yaitu ada 4 tiang besar atau pilar yang berada di tengah-tengahnya dan bernama tiang Sokoguru, yang mana keempat tiang utama ini melambangkan unsur yang mendukung kehidupan manusia, yaitu tanah, air, api, dan udara. Uniknya, keempat tiang utama ini terbuat dari satu pohon yang diambil dari hutan Donoloyo di Wonogiri. Kebayangkan ya gedenya pohon seperti apa. Ada mitos juga tentang tiang ini loh. Kalau ada yang bisa memeluk salah satu tiang ini sampai tangan bertemu tangan, maka orang tersebut akan mencapai kesuksesan atau permintaannya bisa terkabul. Kita cobain aja ya buat seru-seruan, bukan juga untuk mengabulkan permintaan, tapi cuman buat seru-seruan aja. Dan ternyata tiang ini memang benar-benar besar banget, sampai nggak bisa dipeluk. Di langit-langit Pendopo Ageng ini kita akan lihat ada gambaran yang disebut Kumudowati yang memiliki 8 warna yang berbeda-beda, dan masing-masing warna mencerminkan 8 sifat dasar manusia, seperti kuning mencegah ngantuk, biru mencegah musibah, hitam mencegah lapar, hijau mencegah stres, putih mencegah hawa nafsu, merah mencegah rasa takut, orange mencegah setan, dan ungu mencegah pikiran yang negatif. Filosofinya, jika manusia bisa melewati 8 warna itu, maka kita akan mencapai kesuksesan. Di Pendopo Ageng ini terdapat 3 gamelan kuno yang bersejarah, yaitu gamelan Kiai Kanyut Mesem, Kiai Lipursari, dan Kiai Seton. Gamelan Kiai Lipursari dipergunakan untuk mengiringi tari-tari biasa dan biasanya dipergunakan pada hari Rabu. Gamelan Kiai Seton ini sudah berumur 100 tahun lebih ya, dan biasa ditabuh pada hari Sabtu untuk mengiringi upacara-upacara adat. Dan gamelan Kiai Kanyut Mesem adalah gamelan paling sakral yang akan ditabuh hanya pada saat tertentu dan istimewa, seperti penobatan kenagian tahta, tari-tarian sakral, dan juga peringatan satu suro. Dan pernah mengiringi Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasorati Kusumawardhani untuk menari di pernikahan Putri Juliana di Belanda dengan cara ditabuh di pendopo dan disender langsung melalui radio. Kita lanjut ke ruangan yang kedua di belakang Pendopo Ageng, yaitu ruangan Paringgitan atau Pringgitan yang menjadi pembatas antara Pendopo Ageng dan Dalem Ageng. Ruangan Paringgitan ini dipakai sebagai tempat menggelar pertunjukan wayang kulit. Ada beberapa foto di ruangan Paringgitan ini. Ada foto Mangkunegaran ke-9 yang sudah meninggal tanggal 13 Agustus 2021 dan sekarang digantikan oleh Mangkunegara 10. Ada juga foto Gusti Mangkunegara ke-7 dan 8, dan ini berupa lukisan yang dilukis oleh pelukis tersohor di Indonesia, yaitu Basuki Abdullah. Lalu di sebelah tengah ini adalah foto dari raja yang sekarang, Mangkunegara ke-10, Gusti Adipati Aryo Mangkunegara 10 atau Gusti Bre Cokrohutomo Wirasujiwo yang dinobatkan sebagai Mangkunegara ke-10 pada tanggal 12 Maret 2022, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT KAI. Dan yang Mama Sandim tunjuk itu adalah Dalem Ageng, yang mana merupakan ruangan paling sakral di Pura Mangkunegaran ini. Kita hanya boleh melihat dari luar dan tidak boleh untuk mengambil gambar baik foto ataupun video. Di Dalem Ageng ini adalah tempat penobatan raja dan juga tempat bertapa keluarga Mangkunegara. Sekarang kita masuk ke area Keputren. Di sini tempat tinggal untuk para saudara dan sepupu keluarga raja. Di Keputren ini dipajang banyak foto keluarga dan keturunan raja-raja Mangkunegara. Taman Keputrennya juga terawat dengan baik ya. Lanjut kita ke ruangan Pracimayasa. Ini adalah bangunan dengan bentuk segi 8 yang biasa digunakan untuk menerima tamu dan berkumpul keluarga.
Di ruangan ini ada foto terpajang. Yang sebelah kiri adalah Adipati Mangkunegara ke-8 dan permaisurinya, dan sebelah kanan adalah Adipati Mangkunegara ke-9 dan permaisurinya. Sedangkan di tengah-tengah ini adalah lambang atau logo dari Pura Mangkunegaran dengan inisial MN. Lanjut kita ke ruangan makan keluarga. Jadi kalau tempat berkumpul keluarga ada di Prajimayasa tadi, nah untuk acara makan-makannya ada di ruangan ini. Di sini dipajang hiasan gading gajah Sumatera asli yang merupakan koleksi dari Mangkunegara ke-7. Gading gajah ini diukir di Bali, membutuhkan waktu pengukiran selama 7 bulan. Sedangkan pengiriman dari Bali ke Solo menempuh perjalanan selama 2 bulan karena saat itu pengirimannya masih menggunakan kereta kencana. Sekian jalan-jalan kita di Pura Mangkunagaran. Di video selanjutnya Mama Sanim akan ajak teman-teman untuk kulineran lagi di Solo. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like supaya teman-teman gak ketinggalan cerita perjalanan kami. Semoga perjalanan ini bisa jadi referensi agenda liburan teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.